Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Fatima, NIM 1142101 dari PLUKH kelompok 3 Praktikum Kimia Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan saya dari Praktikum Kimia Lingkungan acara ke-6 mengenai menentukan konsentrasi Fe atau zat besi dalam larutan sampel secara spektrofotometri. Dalam uji coba ini, data bersumber dari Laboratorium Kimia Lingkungan, dan kemudian pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 10 panjang gelombang, yaitu dari 400 sampai dengan 490 nm dengan interval gelombang senilai 10 nm. Pengujian ini dilakukan dengan mencatat hasil absorbansi dan transmitan dari spektrofotometri. Alat yang digunakan dalam uji coba ini adalah spektrofotometer yang merupakan alat berfungsi untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan nilai panjang gelombang yang telah ditentukan, dan kemudian alat ukur intensitas cahaya yang ditransfusikan atau diabsorbansi. Nah, absorbansi sendiri adalah radiasi sinar yang diserap oleh larutan baik kompleks maupun blanko, sedangkan transmitan adalah daya radiasi yang diteruskan atau keluar dari kuvet. Transmitan dan absorbansi ini memiliki kaitan, yaitu berbanding terbalik. Nah, apabila transmitannya kecil, maka nilai absorbansinya akan besar, begitu juga sebaliknya. Larutan yang digunakan dalam pengujian ini adalah Fe3+ 10-3M yang digunakan sebagai larutan penguji, dan larutan SCN-2N dari asam nitrat yang digunakan sebagai larutan tambahan. Terdapat juga larutan kompleks sebagai larutan untuk menunjukkan panjang gelombang dan larutan blanko sebagai pembanding. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian ini adalah menentukan panjang gelombang maksimum. Nah, didapatkanlah gelombang maksimum ini sebesar 460 nm. Penentuan panjang gelombang maksimum ini dilakukan untuk mengetahui batas maksimum dari absorbansi pada kurva standar. Larutan konsentrasi pada kurva standar adalah 30 kali 10 min 5 yang memiliki absorbansi tertinggi, yaitu 0,88. Dari hasil perhitungan dan pengolahan data diperoleh persamaan dari larutan standar, yaitu Y sama dengan 2817,143 ditambah 0,092. Nah, pada cuplikan pasir besi diperoleh nilai absorbansi sebesar 0,86, sehingga diperoleh kadar Fe dalam sampel sebesar 70,305%. Nah, mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang baku mutu air, kadar besi itu tidak boleh melebihi 0,3 mg per liter. Nah, pada sampel ini kadar besi itu sebesar 0,013 ppm, yang artinya tergolong rendah. Karena kadar Fe-nya rendah, maka air sampel dapat digunakan sebagai bahan baku air minum dan tergolong ke dalam air golongan B. Jadi dapat digunakan sebagai air minum setelah dilakukan pengolahan. Nah, kadar Fe pada suatu perairan dapat meningkat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu rendahnya kadar pH yang disebabkan oleh adanya logam-logam seperti besi yang mudah terlarut pada pH yang kurang dari 5. Kemudian suhu tinggi yang menyebabkan penurunan kelarutan gas dalam air dan peningkatan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik. Jadi kenaikan suhu dapat menguraikan derajat kelarutan dari besi. Nah, setelah itu solusi yang dapat dilakukan untuk menurunkan kadar besi atau Fe dalam perairan adalah dengan melakukan aerasi, sedimentasi, atau filtrasi. Nah, aerasi merupakan proses penjernihan dengan memasukkan oksigen ke dalam air. Nah, partikel mineral yang melarut nanti akan teroksidasi. Kemudian ada sedimentasi atau pengendapan, yaitu dengan mengendapkan larutan yang akan dikurangi atau dihilangkan. Kemudian filtrasi, yaitu penyaringan. Nah, logam besi itu adalah salah satu jenis zat polutan lingkungan yang biasa ditemukan di perairan. Kandungan dari besi pada air dapat berasal dari batuan yang mengandung Fe atau besi seperti pirit, hematit, magnetit, lemotit, geotit, dan sebagainya. Terkadang dapat juga dari senyawa siderit dalam air. Nah, besi memiliki manfaat bagi manusia, diantaranya adalah pencegah anemia, untuk pembentukan hemoglobin, dan untuk perkembangan sel tubuh. Jadi manusia kalau kekurangan zat besi itu bisa mengalami lesu dan mudah lelah. Namun, jika terlalu banyak zat besi dalam tubuh akan menyebabkan diare, muntah, keracunan. Nah, bagi lingkungan zat besi ini berdampak sebagai polusi, yaitu adalah seperti air menjadi berwarna kemerahan. Nah, aplikasi acara 6 dalam teknik lingkungan adalah untuk menganalisis kadar Fe dalam air dan dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, setelah kita mengetahui
dan bisa menganalisis seberapa banyak FB dalam air, maka kita dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut dengan membuat sistem atau teknologi dari apa yang sudah kita pelajari. Sekian pembahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.